Oke, selamat pagi. Kita pagi hari ini akan memasuki pelajaran bab keempat, yaitu tentang struktur hewan. Dan kita akan membahas tentang jaringan epitel. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pembentuk organ manusia dan hewan terdiri atas jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Nah, ini adalah gambaran di mana di rahim terjadi peleburan antara sel sperma dengan sel ovum, kemudian sel ini melebur membentuk zigot, kemudian melakukan proses diferensiasi menjadi sel-sel embrio, ya. Kemudian di situ nanti akan berkembang terus karena mama makan makanan yang bergizi, kemudian akan bertumbuh menjadi jaringan tulang atau osteosit, jaringan penghubung fibroblast, jaringan saraf, sel darah merah, jaringan otot halus, jaringan sel lemak atau adiposa, jaringan sel epitel usus, jaringan sel otot lurik, dan seterusnya. Akhirnya membentuk organ kemudian membentuk individu, yaitu bayi yang kemudian dilahirkan oleh mama kalian. Nah, jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan jaringan pembelahan sel zigot. Ya, ini ada zigot, kemudian zigot mengalami proses pembelahan biner dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Ini fase pembelahan, disebut juga dengan fase morula. Kemudian membentuk namanya blastula, ya, blastula. Kemudian blastula akan membentuk gastrula, ya. Di gastrula ini ada 3 lapisan penting, yaitu asenteron, endothelium, dan ektoderm. Nah, pelajaran tentang sel embrional ini nanti kita akan pelajari di kelas 3 SMA. Berdasarkan jumlah lapisan embrionya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan diploblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 2 lapis saja. Contohnya adalah Solenterata, ya. Dia tidak memiliki mesoderm. Yang kedua adalah hewan triploblast, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 3 lapis, yaitu ektoderm atau lapisan luar, mesoderm lapisan tengah, endoderm lapisan dalam. Contohnya adalah cacing tanah, siput, arthropoda, dan chordata, termasuk manusia. Nah, ini adalah gambaran proses dari ini fase embrio ini ada blastokol, ya, kemudian berubah, ya. Ini adalah proses embrional pada kata ini. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Jaringan ini mirip jaringan epidermis pada tumbuhan, difungsikan untuk melindungi sel-sel yang di bagian dalamnya. Beberapa fungsi jaringan epitel adalah absorpsi untuk proses penyerapan, sekresi untuk proses pengeluaran, transport untuk proses masuknya keluarnya sel, ekskresi, proteksi, dan penerimaan rangsangan. Ini adalah struktur sel kulit kita. Letaknya di mana? Jadi di sini. Ya, ini adalah sel epidermis, sel epitel di sini. Ya. Ini pada kulit ikan juga ada epidermisnya di mana? Di sini. Ya, ini sel epitelnya. Ya. Nah, ini pada anjing. Di bagian anjing itu kalau dibedah di bagian organ-organnya terdapat macam-macam sel epitelnya. Ini misalnya ada di organ komuboid epitel, ini pada organ ini. Kemudian ada di usus ini ada simple columnar epitel.
kemudian di kerongkongan, ya, kerongkongan ini ada pseudo-stratified ciliate columnar epithel, ya. Juga ada stratified columnar epithelium. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel pelindung, yaitu berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Contohnya adalah epidermis pada jaringan kulit. Yang kedua adalah jaringan kelenjar untuk sekresi. Kelenjar eksokrin, hasil sekresinya dialirkan melalui saluran. Contohnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah. Kemudian ada kelenjar endokrin. Hasil sekresinya tidak dialirkan melalui saluran tetapi langsung ke darah. Misalnya kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar hormon yang lainnya. Yang ketiga, epitel penyerap, yaitu untuk penyerapan. Ya, contohnya adalah epitel usus halus dan epitel nefron ginjal. Jadi epitel usus halus ini untuk menyerap sari-sari makanan yang kemudian akan dibawa oleh darah. Kalau epitel nefron ginjal itu menyerap air dan menyerap senyawa-senyawa yang masih bisa digunakan lagi. Kemudian ada epitel indera, yaitu untuk menerima rangsangan dari luar. Contohnya epitel di sekitar alat-alat indera, biasanya ada di mata kita juga di kulit kita ini bisa untuk menerima rangsangan. Nah, jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh disebut dengan epidermis. Kalau jaringan epitel yang membatasi organ dalam disebut dengan endotelium. Kalau jaringan epitel yang membatasi rongga disebut dengan mesotelium. Ya, ini adalah contoh-contoh epitel pada hewan simpanse, ya. Ini bagian mulut ini, ya, rongga hidung ini ada epitel silinder semu berlapis. Kemudian di sini, ya, saluran pencernaan ini, ya, pencernaan kerongkongan ini ada epitelium pipih berlapis. Kemudian di paru-paru ada epitelium pipis lapis juga. Kemudian ini di hati ada epitelium kubus lapis, ya, itu contohnya. Berdasarkan bentuk dan susunannya, epidermis pipis lapis atau squamous terdiri atas satu lapis sel berbentuk pipih, contohnya epitel peritoneum, epitel pembuluh darah, dan epitel limfa disebut endotelium. Yang kedua, epitel kubus lapis atau kuboid terdiri atas satu lapis sel berbentuk kubus, contohnya epitel nefron ginjal. Epidermis silindris batang atau selapis terdiri atas satu lapis sel berbentuk silindris, contoh epitel pada usus atau intestinum dan lambung atau ventriculus. Nah, ini tipe-tipenya, tipe epithelium squamous pipis lapis, artinya tipis saja, ya. Letaknya pada dinding pembuluh darah, dinding alveolus, ya, fungsinya untuk difusi. Kemudian ada tipe epithelium cuboid lapis, ya. Letaknya di saluran pencernaan, di saluran pernafasan untuk sekresi dan absorpsi, ya, dia lebih tebal, ya. Kemudian ada tipe epithelium columnar lapis, letak saluran pernafasan, juga saluran pencernaan, fungsinya untuk sekresi dan juga absorpsi, proses penyerapan. Epidermis pipis berlapis banyak, terdiri atas banyak sel dan lapisan bagian luarnya dibentuk oleh sel-sel berbentuk pipih. Contoh epitel kulit, telapak kaki, epitel rongga mulut dan rongga hidung. Epitel kubus berlapis banyak terdapat pada saluran kelenjar keringat, kelenjar minyak, pengembangan epitel di hidung luar dan buah zakar, fungsi untuk sekresi. Nah, ini contoh-contohnya. Yang keenam, epitel silinder berlapis banyak terdapat pada permukaan yang berhubungan dengan hidung dan langit-langit mulut yang lunak, bagian dari faring, uretra, saluran sekresi, kelenjar ludah, dan kelenjar susu, berfungsi untuk sekresi dan pergerakan. Yang ketujuh, epitel silinder berlapis banyak, semu, terdapat pada saluran sekresi sebagai